Anda masih di Jendela Istana Garuda TV. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat dan penuh antusiasme oleh para diaspora Indonesia. Di sela rangkaian KTT ASEAN ke-48, kehadiran Presiden Prabowo tidak hanya menjadi agenda diplomasi kawasan, namun juga menumbuhkan rasa bangga dan kedekatan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat dan penuh antusiasme oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu sejak awal kedatangannya. Suasana penuh keakraban dan kebanggaan terlihat di hotel tempat Presiden Prabowo bermalam selama mengikuti rangkaian KTT ASEAN ke-48. Sejak memasuki area hotel, nuansa keindonesiaan terasa kuat dalam penyambutan tersebut. Dua anak Indonesia yang mengenakan busana tradisional berdiri rapi di pintu masuk sambil menyerahkan rangkaian bunga kepada kepala negara. Momen itu menjadi simbol kehangatan dan rasa rindu masyarakat Indonesia di luar negeri terhadap tanah air dan pemimpin negaranya. Di dalam hotel, sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada agenda kenegaraan, melainkan juga pada kedekatan Presiden dengan para diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Filipina. Presiden Prabowo Subianto tampak menyapa satu persatu diaspora yang hadir. Sebagian dari mereka berkesempatan bersalaman, berbincang singkat, hingga mengabadikan momen bersama kepala negara. Suasana akrab dan sederhana terlihat mewarnai pertemuan tersebut. Salah satu diaspora Indonesia, Ronald Tasik, yang bekerja sebagai dokter di Cebu, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, sosok Presiden terlihat hangat dan memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Ronald juga menyebut, kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina memberikan kebanggaan tersendiri, terutama ketika melihat kendaraan maung turut digunakan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut. Baginya, kehadiran produk dalam negeri di panggung internasional menjadi bentuk kepercayaan diri bangsa terhadap hasil karya anak negeri. Hal yang spesial sih bisa melihat pemimpin yang bangga membawa produk lokal karya anak bangsa, inovasi dengan teknologi karya anak bangsa ke kancah internasional. Suasana haru juga dirasakan Lili Yahya, warga negara Indonesia yang telah lama menetap di Cebu. Lili mengaku kehadiran Presiden Indonesia di kota tersebut menjadi momen bersejarah bagi diaspora Indonesia. Sangat terkejut sekali ya, maksudnya sungguh sangat membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi wow. Surprise ya? Ya, surprise sekali. Menurut Lili, sikap Presiden Prabowo Subianto yang terbuka dan hangat memberikan kesan mendalam bagi para diaspora. Ia berharap kehadiran Presiden dalam KTT ASEAN dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Filipina, sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap keberadaan diaspora Indonesia di Cebu. Sementara itu, Romo Agus Sudaryanto yang telah 15 tahun menjalankan pelayanan sebagai pastor di Cebu menilai momen tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan.
Selama ini, ia hanya menyaksikan kunjungan presiden melalui tayangan televisi dan video. Namun kali ini dapat melihat langsung kepala negara di tengah masyarakat Indonesia di Filipina. Pendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita orang Indonesia yang ada di situ ini membuat suatu gerakan yang baru bahwa Bapak Presiden kita ini mendunia dan khususnya di tetangga di negara Filipina di mana kita ini tinggal. Kunjungan Presiden Prabowo ke Cebu tidak hanya menjadi bagian dari agenda diplomasi dan kerjasama kawasan ASEAN. Lebih dari itu, kehadiran Presiden juga menjadi momen yang memperkuat ikatan emosional antar negara dengan warga negaranya yang berada di luar negeri. Di tengah agenda internasional yang padat, sambutan hangat para diaspora menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin negara di luar tanah air memiliki makna besar bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Dan pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana dan jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama. Tentunya hanya di Garuda TV. Dan kini saatnya saya Reva Moluko bersama dengan segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.